Oke, 2 bintang, 1 bintang, 2 bintang, tidak ada bintang, 1 bintang, dan 1 bintang. Untuk semua link base-nya kalian bisa dapatkan di deskripsi video ini. Base nomor 1. Oke, jadi di sini ada sebuah rekomendasi base Town Hall 8 yang bisa gue bilang sangatlah bagus untuk dijadikan pertahanan Warclan. Tapi ya kalau kita bicara secara realistisnya, sebenarnya sih untuk ukuran TH9 ke bawah itu bisa gue bilang untuk semua tipe base apapun itu hampir bisa dibaca semua. Tapi ya apa salahnya kan kita mencoba gitu. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mempersulit lawan yang menyerang base kita. Nah, dan ada pun untuk alasan kenapa tipe base seperti ini bisa gue bilang bagus, yaitu karena base-nya yang menerapkan konsep asimetris. Nah, ini sekedar info aja untuk kalian. Jadi untuk konsep base asimetris seperti ini jika di Town Hall atas itu sangatlah umum digunakan, atau mungkin bahkan sudah menjadi keharusan, karena ya memang sebagus itu konsep dari base asimetris ini, yaitu bisa membuat pasukan lawan terpecah dan hilang konsentrasi. Base nomor 2. Nah, oke, kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan kali ini ada salah satu konsep base yang lumayan sering juga digunakan selain dari konsep base yang asimetris tadi, yaitu kali ini dengan konsep ring base. Dan kalau boleh dideskripsikan secara singkat ya, untuk ring base ini simpelnya yaitu bertujuan untuk mengamankan pusat base. Dan pada konteks kali ini pusat base yang dimaksud itu tidak lain dan tidak bukan adalah Town Hall. Karena seperti yang kita ketahui semua ya, kalau Town Hall itu adalah bangunan paling krusial pada game Clash of Clans. Dan kenapa bisa dibilang sangat krusial? Ya salah satu alasannya yaitu ketika kita mode bertahan, lalu jika sampai Town Hall ini itu hancur, maka otomatis lawan yang menyerang base kita akan mendapatkan 1 bintang. Nah dari situ gue rasa sudah sangat cukup lah ya untuk menggambarkan betapa krusialnya bangunan Town Hall ini. Dan maka dari itu di sini konsep base yang mengangkat tema ring seperti ini bisa menjadi opsi pilihan yang sangat bagus karena bisa mengamankan bangunan krusial kita itu tadi. Base nomor 3. Oke, nah kita masuk lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan untuk rekomendasi base kali ini sebenarnya itu dikhususkan untuk kalian yang mungkin pengen lebih mengantisipasi dari serangan pasukan udara. Karena mengingat masifnya serangan pasukan udara pada Town Hall kecil, termasuk ya pada Town Hall 8. Nah, tapi dengan formasi base seperti ini, yaitu dengan agak memberikan sedikit jarak atau spasi kosong kepada bangunan pertahanan udara kita yang sangat krusial, yaitu air defense, gua rasa ini sangatlah bagus untuk setidaknya mengurangi invasi serangan dari pasukan udara lawan masuk lebih jauh ke dalam base kita. Karena dengan adanya area spasi kosong seperti ini tentunya bisa memberikan sedikit jeda bagi pasukan lawan untuk terlalu cepat menghancurkan pertahanan udara kita yang sangat krusial ini. Ya siapa tahu kan dalam rentang jeda tersebut justru bisa menjadi penyelamat bagi bangunan krusial kita itu sendiri. Nah tapi tenang aja, tipe base seperti ini juga masih memungkinkan untuk menahan serangan dari pasukan darat. Base nomor 4.
Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya. Dan di sini ada sebuah rekomendasi base yang lagi-lagi menerapkan konsep ring base. Nah, tapi berbeda dengan konsep ring base pada base nomor 2 sebelumnya, untuk ring base kali ini itu agak lebih sedikit rapat dari penempatan bangunannya. Dan tentunya kedua kondisi seperti itu memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin untuk ring base yang agak lebih lebar seperti pada base nomor 2 sebelumnya, itu lebih berkemungkinan besar untuk menahan dari serangan pasukan yang bergerak lambat, contohnya seperti naga. Nah, dan sebaliknya, untuk konsep ring base yang didesain agak lebih rapat seperti ini, itu sangat bisa untuk menahan serangan dari pasukan yang memiliki hit point cukup tipis namun kadang mainnya keroyokan. Yaitu salah satu contohnya seperti pasukan Hawk Rider dan juga Valkyrie. Karena tentunya dengan kondisi base yang agak lebih rapat seperti ini, itu bisa lebih terfokuskan untuk kerjasama dari bangunan pertahanan kita. Jadi ya pertahanan kita tentunya bisa lebih terfokuskan untuk menarget target yang sama. Base nomor 5. Nah, kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Jadi untuk tipe dan juga konsep dari base ini sebenarnya bisa gua bilang masih sama dengan base nomor 3 sebelumnya, yaitu lebih berfokus untuk mengantisipasi serangan dari pasukan udara. Yaitu di sini ditandai dengan menempatkan area spasi kosong dan juga sedikit memberikan jarak antara masing-masing bangunan air defense. Tentunya ya dengan tujuan untuk memperlambat bangunan tersebut bisa dihancurkan oleh pasukan lawan. Nah, tapi ya untuk base kali ini itu ada sedikit perbedaan dari base sebelumnya, yaitu di sini dengan kondisi base yang agak lebih lebar dan tentunya ini sangatlah bagus ya untuk bertahan dari pasukan lawan yang bergerak lambat, dan pasukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah naga. Jadi bisa gue simpulkan secara subjektif lah ya bahwa base ini adalah base anti naga, dan alasannya jelas karena faktor penempatan bangunan krusial kita itu tadi yang bisa tergolong lumayan aman dari jangkauan serangan pasukan lawan. Base nomor 6. Dan kita lanjut lagi ke rekomendasi base yang berikutnya. Nah, kali ini ada sebuah rekomendasi base Town Hall 8 yang mungkin bisa gue bilang sangatlah bagus untuk kalian gunakan. Karena di sini seperti yang kita lihat untuk bangunan pertahanannya itu lumayan rata penyebarannya. Jadi ini sangat bagus untuk mengcounter serangan dari pasukan lawan yang terkadang harus melalui proses terlebih dahulu untuk menghampiri bangunan berikutnya. Jadi maksud gue yaitu serangan yang hanya dilakukan pada satu titik. Nah, karena di sini untuk base-nya itu sendiri bisa gue bilang terbagi menjadi 3 potongan base. Maka dari itu pasukan lawan juga harus menghancurkan ke 3 potongan base tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan jeda dari perpindahan serangan pasukan lawan ketika ingin menghampiri potongan base berikutnya. Ya, siapa tahu kan dalam proses perpindahan tersebut pasukan lawan terlalu banyak memakan waktu dan justru malah harus habis karena diserang oleh pertahanan kita. Base nomor 7. Oke, kita lanjut lagi ke base yang terakhir di sini. Dan kali ini sih sebenarnya base yang dikhususkan untuk senang-senang aja lah ya. Dalam artian yaitu bukan base yang diperuntukkan untuk serius gitu guys. Ya siapa tahu kan ada dari kalian yang lebih tertarik dengan konsep base seperti ini. Maka ya silahkan digunakan.